Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kembali kita akan merenungkan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya mendasari renungan pada pagi hari ini dengan Mazmur 63 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Saudara-saudara, dalam situasi pandemi seperti ini tentu kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan yang sulit. Demi menjaga kesehatan, banyak orang di luar sana yang harus menahan lapar karena penghasilan yang tidak maksimal. Banyak juga yang kehilangan pekerjaannya. Demi menjaga kesehatan, pertemuan antar sesama dalam komunitas-komunitas, termasuk gereja, juga menjadi sangat terbatas. Bahkan keluarga inti yang tidak serumah pun kesulitan untuk bertemu karena ada larangan ini dan itu di berbagai daerah. Dan kita melihat dalam situasi seperti ini mungkin lebih banyak hal-hal yang merugikannya. Namun ada yang menarik dan saya rasa Bapak Ibu juga setuju bahwa hal ini adalah hal yang sangat positif, yaitu tentang sebuah budaya yang lahir di negara kita baru-baru ini. Budaya itu adalah budaya bersih. Kita tahu bahwa negara kita bukan yang tingkat kesadaran akan kebersihan itu di atas rata-rata. Tetapi dalam situasi seperti ini, ternyata cukup membuat banyak orang memilih untuk hidup bersih. Di mana-mana ada tempat cuci tangan, kemana-mana pakai masker, bawa hand sanitizer. Pergi lalu pulang ke rumah, nggak langsung istirahat atau melakukan aktivitas di rumah, tetapi bersih-bersih dulu. Yang jarang olahraga jadi sering olahraga, yang jarang berjemur tiap pagi berjemur, demi menjaga kebugaran tubuh. Dan budaya ini sangat baik. Namun timbul pertanyaan di dalam benak saya. Begini, jika memang pandemi ini membawa perubahan budaya bersih, apakah dorongan untuk hidup bersih itu adalah murni karena kesadaran bahwa hidup bersih, hidup sehat, merupakan aspek penting dalam kehidupan? Atau jangan-jangan kebiasaan baik yang terjadi belakangan ini hanya efek dari ketakutan? Jika budaya baik ini ternyata memang hanya dampak dari ketakutan, lalu apa bedanya dengan pengendara motor yang berhenti di lampu merah hanya karena ada polisi? Kalau nggak ada polisi, bablas. Mungkin kita bisa menerka-nerka. Bila hal ini yang terjadi, maka ketika pandemi nanti selesai, cepat atau lambat setiap orang akan kembali lagi pada budaya lama yang buruk. Budaya bersih itu juga mungkin akan reda seiring dengan redanya pandemi ini. Dari konsep berpikir semacam ini, mungkin kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang paling penting adalah apa motivasi di balik hal-hal baik yang kita lakukan? Apa dasar perilaku kita? Karena dasar yang baik akan membawa kita pada sebuah perubahan yang baik dan sifatnya tidak angin-anginan. Namun kita akan mampu untuk konsisten dalam melakukannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan iman kita? Bagaimana dengan kehidupan bergereja kita? Kita juga sudah mulai beradaptasi dengan cara baru dalam beribadah. Suka nggak suka, mau nggak mau ya cara beribadah kita sementara seperti ini. Lalu apa dampaknya? Saya pikir dampaknya beragam. Ada orang yang suka, ada orang yang mengeluh karena merasa tidak khusyuk dalam beribadah. Ada juga yang merasa tertantang karena dengan cara ini kita dituntut masuk dalam dunia digital yang bagi sebagian orang menyenangkan. Namun ada juga yang mungkin merasa semakin tidak bersemangat. Ada banyak respons dari situasi seperti ini. Namun perlu kita renungkan, apa sebenarnya dasar saya berelasi dengan Allah?
Apa dasar saya selama ini bergereja? Kita perlu menyadari bahwa keintiman hubungan kita dengan Allah bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi terlebih tentang apa yang tidak terlihat. Jika rasa tidak pernah diasah dan dipelihara, maka rasa itu akan kehilangan kepekaannya. Sebaliknya, jika itu terus dipelihara, jika rasa akan kerinduan kepada Allah terus kita asah, maka dia akan semakin peka dan semakin peka. Ketika kita terus menikmati hubungan yang intim dengan Allah, bagaimanapun keadaan kita, hubungan itu akan membuat kita terus terjaga dan menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus berjalan. Daud mengekspresikan sebuah rasa yang dalam. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Rasa yang lebih dalam dari sekadar menunjukkan sebuah tempat di mana Daud mencari. Aku mencari Engkau tidak hanya bicara tentang tempat, tetapi ada rasa rindu kepada Allah. Daud merasa seringkali dia yang kehilangan rasa itu. Sekalipun Allah adalah Allah yang terus mencinta, Allah adalah Allah yang terus hadir. Tetapi manusia seringkali tidak memelihara rasa itu sehingga rasa itu bisa saja hilang. Oleh karenanya, Daud selalu berusaha untuk mencari Allah dengan segenap hatinya, dengan penuh kesungguhan. Dan sifat inilah yang perlu kita renungkan dan kita upayakan ada terus di dalam kehidupan kita ketika kita berelasi dengan Allah. Carilah Ia senantiasa. Bagaimanapun kondisi kita dan bagaimanapun cara kita beribadah saat ini, kerinduan berelasi dengan Allah adalah sesuatu yang harus terus kita pelihara, harus terus kita nikmati, harus terus kita upayakan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak akan kehilangan rasa akan Allah. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan berkati kita semua.